Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, syahrul jihad. Oleh karena itu kita melihat bahwa umat ini harus memiliki ruhul jihad dalam rangka melawan kezaliman, melawan kecurangan, melawan kejahatan politik yang terjadi saat-saat ini. Oleh karena itu juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus semakin kuat, semakin kokoh. Karena pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita perlu berdoa, dan doa bersama insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2024 jam 9 di Masjid Al-Fajar Cijagra. Hayo datang bersama-sama untuk menunjukkan bahwa kita berpartisipasi, berkontribusi dalam perjuangan keumatan, membenahi sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sudah sangat carut marut ini. Insya Allah dengan pertolongan Allah maka kita bisa mengubah ke arah yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan-kawan, kita datang pada tanggal 16 Maret tahun 2024 jam 9 di Masjid Al-Fajar. Kita gelorakan semangat perjuangan untuk memenangkan kejujuran dan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita semua tahu pencoblosan sudah selesai, ya. Pesta demokrasi kita sudah selesai. Tapi perlu kita ketahui bersama, semua masyarakat bangsa ini tahu, ya, kebanyakan tahu bahwa dalam proses pemilu pilpres bergema suara-suara bahwa ini pilpres paling buruk, ya kan? Pilpres banyak kecurangan, baik sebelumnya maupun pada saat pencoblosan dan setelahnya. Nah, untuk itu kita tidak bisa berhenti setelah pencoblosan ini. Ya, kami tentu saja dari kelompok masyarakat, ya, akan menyelenggarakan istighosah. Ini salah satu upaya. Doa itu tidak boleh disepelekan, ya. Perjuangan bukan hanya aksi, perjuangan bukan hanya gerakan, tapi doa adalah salah satu pendukung yang kuat untuk sebuah keberhasilan. Maka dari itu kami mengajak pada tanggal 19 Sabtu, ya, di Masjid Al-Fajar akan diadakan sebuah helatan istighosah, doa untuk keselamatan bangsa ini. Doa agar semua dibikin jadi terang benderang, dugaan-dugaan kecurangan besar itu bisa terbuka. Kami harap Bapak, Ibu sekalian, saudara sekalian bisa hadir pada waktunya. Terima kasih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gerakan Aksi Umat Melawan mengundang, menghimbau, mengharapkan kehadiran seluruh masyarakat Jawa Barat, seluruh kaum muslimin dan muslimat di Jawa Barat untuk hadir dalam acara doa bersama dan menolak hasil dari pemilu curang dan mengharamkan hasil dari pemilu curang. Kapan? Harinya adalah tanggal 16 Maret, hari Sabtu, tempatnya di Masjid Al-Fajar. Kapan waktunya? Mulai pukul 9.00 sampai 12.00. Oleh karena itu, seluruh warga masyarakat Jawa Barat yang memang sangat kecewa terhadap KPU, terhadap Bawaslu akan hasil dari pemilu ini dan bentuk dari perlawanan, kemarahan masyarakat terhadap sistem yang memang sudah tersistematis, terstruktur dan masif ini untuk ikut sama-sama mendukung acara ini. Dengan apa? Dengan hadir dalam acara doa bersama dan menolak hasil pemilu curang. Sekali lagi kami mengharapkan kehadiran dari Bapak dan Ibu sekalian di Masjid Al-Fajar. Terima kasih.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Rianto sebagai koordinator dari FOR Asli, Forum Alumni Perguruan Tinggi Berijazah Asli, mengajak teman-teman alumni perguruan tinggi dan juga masyarakat lain untuk datang menghadiri acara doa perjuangan yang akan diselenggarakan di Masjid Al-Fajar Jalan Cijaga pada tanggal 16 Maret mulai jam 9 pagi. Kita datang untuk bersama-sama melakukan upaya untuk perjuangan yang belum pernah selesai. Mudah-mudahan acara itu bisa memperkuat giroh perjuangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melihat kecurangan itu terstruktur, sistematis, dan masif. Maka perlawanan juga terhadap kecurangan harus terstruktur, sistematis, dan masif. Saya kira apa yang dilakukan oleh gerakan di Jakarta dan daerah-daerah tidak lain adalah untuk mewujudkan hal itu. Intinya salah satu upaya yang cukup strategis adalah apa yang digulirkan oleh DPR atau beberapa partai politik untuk mengajukan hak angket. Saya kira hak angket ini adalah salah satu bentuk perlawanan politik, gitu. Karena itu juga menjadi bagian penting dalam proses perlawanan terstruktur, sistematik dan masif, yaitu perlawanan politik. Biarlah di DPR nanti terjadi pertarungan, gitu, antara pendukung hak angket dan penolak. Bahkan nanti sampai kalau memang goal hak angket itu, maka proses penyelidikan itu cukup signifikan untuk membongkar kecurangan KPU, Bawaslu, dan mungkin juga aparat, dan mungkin juga presiden dalamnya. Saya kira hak angket itu bisa menjangkau itu. Jadi itu perlawanan politik. Kemudian perlawanan hukum juga kita lakukan. Seperti yang pernah dilaporkan ke Bawaslu melalui Gakumdu, begitu, yang indikasi terjadinya tindak pidana oleh KPU, itu kan ketua KPU dan fungsionalisnya. Kemudian juga Bawaslu yang tidak melaksanakan fungsinya, saya kira bisa ditarik sebagai bagian dari kecurangan itu. Jadi itu proses hukum. Dan proses hukum juga langsung menusuk pada Jokowi untuk sampai ke pemakzulan. Kita sudah laporkan ke Barreskrim, itu kan tentang nepotisme. Jokowi, Kaisang, Gibran, Iriana, Anwar Usman. Saya kira ini adalah perlawanan hukum. Jadi ada perlawanan politik, perlawanan hukum, dan juga perlawanan aksi massa. Saya kira yang sekarang kita lakukan ini adalah gerakan aksi massa yang untuk mengawali, gitu kan, menuju ke proses pemakzulan Jokowi. Gitu. Jadi saya kira sangat strategis juga ini. Jadi curang perang, kan begitu Pak? Curangnya sudah, perangnya belum, gitu. Nah perangnya ini itu perang hukum, perang politik, dan perang aksi langsung di masyarakat melalui aksi dan demonstrasi. Mudah-mudahan hak angket menjadi magnet, gitu kan, untuk menggerakkan rakyat seluruh Indonesia, ya yang sekarang kita mulai untuk datang ke DPR berbondong-bondong dan menjadi kekuatan pengontrol dari proses realisasi hak angket serta proses hukum yang sedang dijalankan. Intinya Jokowi harus turun dan Jokowi harus dihukum melalui proses hukum selanjutnya. Berbicara ada 98. Pak Harto tidak setega itu mengangkat anaknya tanpa lewat jalan haram. Jalan haram itu merubah konstitusi untuk menjadikan anaknya wakil presiden. Pak Harto hanya menjadikan Tutut menjadi menteri, dan itu rakyat semua marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini mengangkat anak mantunya menjadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya, apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang untuk menyelamatkan bangsanya. Oke? Jadi, saya berharap insya Allah
Jangan patah semangat.